Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya. Nah, teruntuk kalian yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 sudah mulai dibuka nih. Buat kalian yang ingin merasakan serunya kuliah di UIN Wali Songo Semarang, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri mulai dari sekarang. Nah, video ini kami buat untuk memperingati acara Disnatalis UIN Wali Songo yang ke-52. Di dalam video ini, saya dan teman-teman KKN yang lainnya akan memperkenalkan seputar UIN Wali Songo, mulai dari visi misi, jalur masuk, fakultas apa saja yang ada di UIN Wali Songo, serta prodi-prodi yang berkualitas yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atau yang sering kita sebut dengan sebutan UIN Wali Songo Semarang merupakan universitas Islam negeri yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas ini memiliki visi yaitu Universitas Islam riset terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Sedangkan misi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang ada 6 poin. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak karimah. Untuk misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Misi yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Misi yang keempat yaitu menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Misi yang kelima yaitu mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional. Misi yang keenam atau misi yang terakhir yaitu mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional. Oke teman-teman, kali ini adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki beberapa prodi. Di antaranya yang pertama adalah BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam, yang sudah terakreditasi A, dan yang kedua ada KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam yang sudah juga memiliki akreditasi A. Yang ketiga adalah Manajemen Dakwah atau biasa disebut MD. Ya, jurusan ini juga memiliki akreditasi A. Dan yang keempat adalah PMI atau Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini juga sudah terakreditasi A. Dan yang terakhir adalah Manajemen Haji dan Umroh atau biasa yang disebut dengan MHU. Nah, ini jurusan baru namun juga sudah memiliki akreditasi A teman-teman. Mari yang ingin bergabung silahkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas ini terdiri dari 5 program studi. Yang pertama, Ilmu Falak. Yang kedua, Hukum Pidana Islam atau HPI. Yang ketiga, Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Yang keempat, Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Syasyah. Yang terakhir adalah Ilmu Hukum. Semua program studi tersebut sudah terakreditasi A. Ayo, segera daftarkan diri Anda ke Fakultas Hukum dan Syariah. Selanjutnya yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki 6 program studi sarjana. Yang pertama yaitu program studi Pendidikan Agama Islam yang terakreditasi A. Yang kedua, program studi Pendidikan Bahasa Arab yang terakreditasi A.
Yang ketiga, program studi pendidikan bahasa Inggris yang terakreditasi A. Yang keempat, program studi manajemen pendidikan Islam yang terakreditasi A. Yang kelima, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang terakreditasi B. Yang keenam, program studi pendidikan anak usia dini yang terakreditasi B. Ayo daftarkan segera diri kalian di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Usuludin dan Humaniora. Fakultas Usuludin dan Humaniora memiliki 5 program studi. Yang pertama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang kedua, Akidah dan Filsafat Islam. Yang ketiga, Tasawuf dan Psikoterapi. Yang keempat, Studi Agama-Agama. Dan yang kelima, Ilmu Seni dan Arsitektur Islam. Untuk program Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Tasawuf dan Psikoterapi, Akidah dan Filsafat Islam, dan Studi Agama-Agama sudah terakreditasi A. Sedangkan untuk program studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam terakreditasi baik. Ayo, segera daftarkan diri Anda ke Fakultas Usuludin dan Humaniora. Halo, selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai banyak program studi. Di antaranya yang pertama, akuntansi syariah yang sudah terakreditasi A. Yang kedua ada perbankan syariah yang sudah terakreditasi B. Yang ketiga ada ekonomi syariah yang sudah terakreditasi A. Dan yang terakhir ada manajemen yang sudah terakreditasi B. Mari bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. Selanjutnya yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas ini terdiri dari 2 prodi, yaitu Sosiologi dan Ilmu Politik. 2 prodi ini terakreditasi B. Ayo daftarkan diri kalian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya yaitu Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Fakultas ini terdiri dari 2 jurusan. Yang pertama, psikologi, dan yang kedua adalah gizi. Kedua jurusan ini sudah terakreditasi B. Yuk segera daftarkan diri kalian ke Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang secara resmi berdiri seiring dengan perubahan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Wali Songo menjadi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang mengelola 9 program studi meliputi 1. Pendidikan Matematika, 2. Pendidikan Kimia, 3. Pendidikan Fisika, yang keempat Pendidikan Biologi, yang kelima Matematika, 6. Kimia, 7. Fisika, 8. Biologi, dan yang terakhir adalah Teknologi Informasi atau TI. Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kampus ini mempunyai 6 jalur masuk untuk jenjang D3 maupun sarjana atau S1. Di antaranya yang pertama SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang ketiga SPAN-PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Yang keempat UMPTKIN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Yang kelima
ujian jalur mandiri atau disingkat UJM, dan yang terakhir mandiri prestasi. Selanjutnya jadwal pendaftaran SNPTN, di mana siswa dapat memilih maksimal 2 perguruan tinggi negeri, yang dimana salah satunya berasal dari asal SMA siswa. Jika siswa atau calon mahasiswa memilih hanya 1 perguruan tinggi saja, maka siswa berhak mendaftar di perguruan tinggi mana saja. Setelah pendaftaran SNPTN, kemudian siswa dapat memilih masing-masing 1 program studi jika memilih 2 perguruan tinggi negeri. Apabila siswa hanya memilih 1 perguruan tinggi saja, maka siswa dapat memilih maksimal 2 program studi. Untuk jadwal pendaftaran SNPTN dimulai dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 28 Februari 2022. Setelah pendaftaran SNPTN, maka siswa menunggu hasil akhir dari seleksi SNPTN yang akan dijadwalkan pada tanggal 29 Maret 2022. Ayo adik-adik kelas 12, segera daftarkan diri Anda dengan membuat akun LTMPT dan mengikuti jalur SNPTN, karena jalur ini tanpa tes. Untuk jalur yang selanjutnya adalah jalur SBMPTN. Apa itu jalur SBMPTN? Jalur SBMPTN merupakan kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur SBMPTN merupakan salah satu jalur yang banyak sekali diminati oleh calon mahasiswa baru. Jalur SBMPTN juga memiliki kelebihan, salah satunya yaitu kalian yang sudah lulus 2 atau 3 tahun sebelumnya dapat mendaftarkan diri melalui jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN dilaksanakan secara nasional dan serentak di seluruh Indonesia. Sebelum kalian mengikuti jalur SBMPTN atau sebelum kalian mendaftarkan di jalur SBMPTN, maka kalian harus terlebih dahulu mempunyai akun LTMPT. Nah, apa itu akun LTMPT? LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, jika kalian sudah memiliki akun LTMPT tersebut, maka segera daftarkan diri kalian melalui jalur SBMPTN dengan menggunakan akun tersebut. Untuk informasi SBMPTN dan juga LTMPT, maka kalian dapat menyaksikannya di link di bawah ini. SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan salah satu contoh jalur masuk perguruan tinggi Islam. Jalur ini diperuntukkan untuk para siswa-siswa atau calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin melanjutkan program studi pendidikannya di perguruan tinggi Islam negeri. Ya, ingat, PTIN, Perguruan Tinggi Islam Negeri, seperti UIN dan juga IAIN. Jalur ini juga diperuntukkan untuk mereka yang belum lulus atau akan lulus pada tahun itu. Jadi buat alumni tidak bisa ya untuk mendaftar di jalur ini. Dalam SPAN PTKIN, calon mahasiswa hanya boleh mendaftar di 2 perguruan tinggi Islam negeri. Ya, misalkan satu di UIN Wali Songo Semarang dan satunya perguruan tinggi Islam negeri yang lainnya. Dan di setiap perguruan tinggi Islam negeri, calon mahasiswa hanya diperbolehkan untuk mendaftar 2 prodi program studi atau 2 jurusan saja. Dalam jalur ini, calon mahasiswa atau para siswa-siswi hanya diperuntukkan untuk memilih 2 perguruan tinggi Islam negeri saja. Jadi, di setiap perguruan tinggi, calon mahasiswa hanya diperbolehkan memilih 2 jurusan atau 2 program studi. Jadi, totalnya ada 2 perguruan tinggi Islam negeri dan juga 4 program studi atau 4 jurusan. So, teman-teman semuanya, cocok sekali untuk kalian yang ingin melanjutkan program studinya di Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri. Teman-teman semuanya, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program studi atau jurusan apa saja
yang teman-teman bisa daftarkan di UIN Wali Songo Semarang, nanti teman-teman semuanya bisa mengunjungi laman di span.ptkin.ac.id. Terima kasih. Untuk jalur selanjutnya ialah UMPTKIN. UMPTKIN adalah ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. UMPTKIN merupakan salah satu jalur masuk di UIN Wali Songo Semarang yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui sistem seleksi elektronik. Kelompok ujian UMPTKIN dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tes kemampuan dasar, yang kedua tes kemampuan bidang IPA, yang ketiga tes kemampuan bidang IPS. Jadwal kegiatan UMPTKIN 2022 dapat kalian lihat berikut ini. Yang selanjutnya yaitu UJM atau ujian jalur mandiri. Ujian jalur mandiri merupakan seleksi masuk Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang berdasarkan tes tertulis tanpa melihat tahun kelulusan dan usia calon peserta. Di UJM atau ujian jalur mandiri, persyaratan yang pertama yaitu lulusan dari SMA, MA, SMK, SMAK atau yang setara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua yaitu memiliki ijazah SMA, MA, SMK, SMAK atau yang setara sesuai dengan perundangan yang berlaku, atau memiliki surat kelulusan dari kepala sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dibubuhi dengan cap sekolah. Pembayaran untuk mengikuti UJM yaitu senilai Rp200.000 untuk tes IPS dan Rp300.000 untuk tes IPA atau IPC. Baik, selanjutnya adalah jalur masuk ujian mandiri prestasi. Apa sih jalur masuk ujian mandiri prestasi? Jalur masuk ujian mandiri prestasi itu diperuntukkan untuk calon mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo yang memiliki bakat, minat di bidang-bidang tertentu yang memiliki prestasi. Lalu gimana sih syarat bisa masuk jalur mandiri prestasi? Nah, ini yang penting. Yang pertama ada tidak pernah tinggal kelas, itu pasti. Yang kedua itu nilai rapot calon mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo Semarang itu harus memiliki 70 per semester. Yang selanjutnya itu ada lulusan 3 tahun terakhir yaitu 2020, 2021, 2022, SMA, SMA, SMK dan sederajat. Terus apa lagi sih? Nah, ini yang bagi teman-teman yang memiliki prestasi akademik dulunya 10 peringkat terbaik SMA, SMA, SMK atau yang lainnya, yaitu bisa langsung daftarkan saja di ujian mandiri prestasi. Selanjutnya itu bagi teman-teman nih yang hafal Al-Quran, ini bisa loh minimal 20 juz atau bisa baca kitab kuning. Monggo, bisa juga didaftarkan. Itu bisa jadi sebagai syarat masuk ujian mandiri. Beberapa persyaratan masuk lewat ujian jalur mandiri prestasi. Bagi yang masih kepo atau mungkin masih bingung, bisa lihat di website UIN Wali Songo Semarang, tepatnya di ujian jalur mandiri prestasi. Segera daftarkan diri Anda. Ini tadi teman-teman pemaparan dari teman-teman mahasiswa UIN Wali Songo Semarang tentang UIN Wali Songo Semarang, baik dari tadi mulai visi misi, fakultas-fakultas yang ada di UIN Wali Songo Semarang, jalur masuk, banyak sekali teman-teman. Jadi jangan lupa daftarkan diri Anda di UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.